Halo semua, I know some of you know me from the Traveloka Campus video, but today I would like to share with you the reason why I resigned from Traveloka. But way before that, I think I have three parts that I would like to share with you. So the first is my journey in Traveloka, and the second one is the pro and cons when I work in Traveloka, and the third one is the reason why I resigned from Traveloka. Hopefully, my decisions to resign from Traveloka won't disappoint you, and you are still supporting me and also watching my videos in my YouTube channel. Jadi gue terakhir itu kerja sebagai Associate Product Manager di Traveloka, handle produknya flight, dan udah kerja sekitar 2 tahun. Apa sih produk gitu lah ya, produk itu sebenarnya role yang dimana kita tuh membuat fitur-fitur yang ada di aplikasi Traveloka. Terus kita juga semacam bertugas sebagai jembatan dari satu divisi ke divisi lainnya. Jadi ada tim desain, ada tim engineer, ada tim bisnis, dan kita tuh harus menjembatani semua divisi-divisi tersebut supaya proyek kita bisa berjalan. Kurang lebih seperti itu. Nah, awalnya sebelum gue jadi Associate Product Manager, gue memulai karir gue sebagai intern. Jadi waktu intern itu gue cuma dikasih satu project eksplorasi aja untuk improve fitur-fitur yang udah ada di Traveloka. Nah, jadi waktu intern itu lebih banyak untuk belajar membuat konsep dan juga research dari berbagai sumber, misalnya dari yang ada di internet ataupun dari kompetitor-kompetitor lainnya. Selain tadi project yang gue handle itu project eksplorasi, waktu intern itu lebih banyak berkomunikasi sama tim desain karena kan masih fokusnya ke bagian research ya, kayak gitu. Waktu intern itu menurut gue yang paling memorable adalah ketika gue bisa interview ataupun dapat feedback langsung dari real customers Traveloka. Jadi dulu gue bikin beberapa konsep untuk improvement fitur-fitur yang udah ada. Terus kita undang real Traveloka users dan coba tes konsep yang udah dibikin untuk dapetin feedback apakah konsep ini udah oke ataupun perlu improvement yang lainnya. Beres internship, gue lumayan beruntung karena dapat opportunity untuk bisa lanjut full time dan masuk program manajemen trainee-nya. Dan tapi manajemen trainee itu lumayan beda sih dengan manajemen trainee yang ada di perusahaan-perusahaan lain. Bisa kalau manajemen trainee itu kan ciri khasnya dia di rotate gitu kan dari berbagai divisi. Tapi kalau Traveloka itu tetap stay di satu divisi aja, terus tetap di produk juga. Tapi acceleration career-nya lebih cepat dan mungkin ada benefitnya juga yang lebih tinggi dibandingkan kalau fresh grad langsung masuk full time. Kayak gitu. Nah, bedanya apa sih sebelum gue intern terus setelah gue full time dan masuk manajemen trainee? Kalau di manajemen trainee itu gue langsung handle multiple projects once at a time. Jadi ini salah satu ekspektasi yang atasan gue udah kasih tahu gitu sih sebelum gue masuk. Jadi bedanya handle projectnya lebih banyak, terus karena handle projectnya lebih banyak kan pasti harus berhubungan dengan berbagai stakeholders. Jadi bukan cuma desain aja, tapi bisa dari sama engineer, sama dari business team, atau even sama produk lain gitu. Karena kita kadang bikin kolaborasi project juga sama produk-produk lain di Traveloka. Nah, selain itu bedanya itu ya kita udah langsung harus handle prosesnya secara end to end. Jadi kalau dulu cuma fokusnya di research sama concepting aja, tapi sekarang udah harus mikirin juga ini implementasi atau eksekusinya sama engineer seperti apa. Terus kalau udah rilis kita harus maintain fiturnya ataupun nanti harus ada yang diimprove lagi. Itu ya udah tanggung jawabnya seorang PM yang sudah full time. Nah, setelah menyelesaikan program manajemen trainee selama 1 tahun, akhirnya gue langsung naik jadi Associate Product Manager. Nah, apalagi sih perbedaannya dengan Associate Product Manager? Di Associate Product Manager ini gue udah dikasih kepercayaan oleh lead gue untuk menghandle satu scope di produk flight sendiri. Jadi satu scope ini gue benar-benar pegang sendiri dan gue bisa bikin produk roadmap-nya. Produk roadmap itu semacam improvement yang bakal lu mau kerjakan dalam misalnya 1 tahun ke depan gitu. Itu udah dari gue sendiri yang bisa propose dan tapi ya tetap masih di bawah pengawasan lead gue dan juga tetap consult sama tim bisnis tim sih, kayak gitu bedanya. Nah,
Kalau dari segi prosesnya itu tetap masih sama, kita nge-handle end-to-end. Dari segi stakeholdersnya juga ya lebih sama, cuman karena kita benar-benar yang jadi pemegang scope-nya, ya pasti responsibility-nya lebih tinggi untuk ke project-projectnya atau scope tersebut gitu. Jadi kalau ada apa-apa selalu ke kita terus. Oke, nah nextnya itu gue bakal share pro and con selama gue kerja di Traveloka. Di sini gue bakal bagi menjadi dua subtopik lagi. Jadi yang pertama itu pro and cons terkait product manajemennya kali ya, role product manager. Terus yang kedua itu in general, jadi kalau kalian kerja di Traveloka gitu. Pro-nya role PM di Traveloka itu yang pertama adalah lu tuh bisa menghandle prosesnya secara end-to-end. Jadi mulai dari research, concepting, sampai implementation, sampai maintaining. Dan mungkin di beberapa perusahaan nggak se-end-to-end itu sih role product. Biasanya mungkin cuma sampai research concepting, bikin PRD, terus implementasinya mungkin sama project manager gitu. Nah, sedangkan kalau ini tuh benar-benar di role produknya. Jadi kita tuh punya knowledge yang cukup dalam terkait fitur tersebut dan selalu jadi kayak main PIC untuk fitur tersebut juga sih, kayak gitu. Terus yang kedua itu gue lumayan grateful karena di Traveloka dapat kesempatan untuk bikin product roadmap sendiri. Jadi bukan cuman ngikutin kata atasan aja untuk ngerjain beberapa project yang emang udah disuruh gitu ya, ataupun ya emang dari perusahaannya minta untuk dikerjakan, tapi kita bisa propose menurut kita itu perlu ada improvement apa aja. Bikin product roadmap itu jadi perlu tahu sebenarnya visi dari misalnya scope ini ataupun fitur ini tuh mau dibawa kemana sih ke depannya, kayak gitu. Itu menurut gue something new yang mungkin gak juga gue bisa dapetin di perusahaan-perusahaan lain gitu kali ya, apalagi dalam role gue yang masih cukup awal-awal gini gitu, masih di associate. Tapi kalau misalnya semakin tinggi role kalian ya sebenarnya ini semakin common sih untuk kalian bisa bikin product roadmap sendiri, kayak gitu. Terus cons-nya apa? Sebenarnya cons-nya itu ya drawback dari poin pertama yang gue jelasin kali ya, yaitu karena kita harus ngurus semuanya end to end dari prosesnya. Jadi sebenarnya kalau projectnya banyak banget, jadi kita tuh masih harus mengurus yang kecil-kecil gitu sih. Kadang kerasanya overwhelmed. Terus kalau in terms of general gitu, kalian kerja di Traveloka, apa sih sebenarnya pro-nya? Kalau menurut gue yang pertama, coworkers-nya itu benar-benar pintar, reliable, dan juga helpful. Jadi kalau misalnya kerja sama mereka itu lumayan cepet dan gampang. Terus kerasa banget kalau misalnya dulu gue masih intern, kan masih bocah banget dan masih kecil, tapi mereka nggak sama sekali memandang rendah kalian, tapi sangat terbuka untuk mau ngebantu kalian, ngajarin kalian, kayak gitu-gitu sih. Jadi menurut gue environment-nya super supportive untuk bisa kalian berkembang. Poin yang kedua itu adalah working hour-nya yang fleksibel. Jadi kita tuh nggak ada absen untuk masuk ataupun keluar. Jadi kalau kalian mau datang lebih agak siang ataupun lebih pagi itu sebenarnya nggak apa-apa. Dan kalau cuti pun bisa langsung ngomong aja sebenarnya ke kalian, gak perlu masuk sistem kayak gitu. Jadi lumayan fleksibel. Dan mereka sebenarnya emang lebih result oriented ya. Jadi yang penting kerjaan kalian beres. Kalau misalnya kalian mau kerjanya cuman 1 jam, 2 jam, enggak juga sih ya. Kalau kerjaan kalian cuma mau kerja beberapa jam aja, nggak harus 8 jam, itu masih nggak apa-apa. Yang penting kerjaannya tetap beres, kayak gitu. Terus paling gue kerasa banget itu waktu gue mau akhir-akhir resign itu kan gue sebenarnya sempat ngurusin beberapa dokumen gitu. Jadi gue paginya bisa ke bank atau ke kantor pemerintahan kayak gitu. Jadi harus macam telat kerja gitu kan. Dan ya udah itu lumayan gampang sih untuk dapetin izin itu, tinggal bilang aja ke leadnya, dan yang penting leadnya notice dan emang gak ada meeting itu tetap bisa dilakukan. Yang terakhir adalah poinnya kalau misalnya kalian udah work from office kali ya. Jadi dulu waktu gue masih work from office itu kebutuhan primer kalian lumayan tercukupi sih di Traveloka tanpa harus mengeluarkan uang lagi. Jadi selama weekdays, jadi pagi-pagi itu kalian bisa dikasih breakfast cereal, terus ada buah juga. Kalau misalnya siang dia kasih lunchbox, dan kalau misalnya kalian malamnya masih mau ngirit lagi, nggak mau jajan, itu sebenarnya lunchboxnya kadang masih suka tersisa dan bisa dimakan di malam-malam juga gitu. Lumayan bisa saving banyak karena super di support kebutuhan primernya. Terus mungkin cons-nya kali ya, ini juga sebenarnya cons-nya drawback dari poin pertama yang gue jelasin. Jadi karena kita bekerja sama orang-orang pintar, kadang kan mereka juga lebih kritis dan perfeksionis. Jadi
ada kekurangannya juga, dimana kadang kalau kita mau propose ide itu ya harus beneran make sense dan logical gitu, karena kalau enggak ya mereka semua nggak akan mau buy in gitu. Sekarang masuk poin yang ketiga, yaitu kenapa sih alasan gue resign dari Traveloka. Jadi alasannya adalah simply karena gue dapet job opportunity untuk kerja di luar negeri, yaitu di Singapura. Ya langsung aja reveal di Shopee Singapura karena ada beberapa yang sudah penasaran juga. Kenapa gue ambil opportunity itu, karena pengen coba ekspor untuk kerja di luar negeri. Sebenarnya kalau dapat job opportunity yang sesama di Indonesia, mungkin gue bakal tetap stay di Indonesia sih, karena menurut gue Traveloka udah the best banget as a company. Terus diri gue juga masih ngeliat gue masih bisa grow di Traveloka bersama lead gue dan juga tim-tim gue di sana. Cuman karena gue mau pursue karir ini, jadi akhirnya gue memutuskan untuk resign dari Traveloka. Di video selanjutnya gue bakal sharing gimana sih caranya gue bisa dapat pekerjaan di Shopee Singapura. Mulai dari tips and trik untuk apply-nya ataupun hal-hal lainnya. Jadi tetap stay tune di YouTube channel gua dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you.